Halo Sobat Tani dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kami Tani Rapi Official. Kali ini kita berada di kebun anggur milik Bapak Amarudin. Ya, kita akan review, kita akan bagikan tips-tips tentang dunia pertanian tentunya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kami. Tanaman kita sudah berbuah, nanti kita akan nikmati rasanya. Kita akan sampel dulu ini untuk satu tangkai. Ini dengan bobot berapa? Wow, istimewa. Kita akan menyambung video sebelumnya tentang Bang Diki yang juga berbudidaya anggur. Kali ini kita akan ditemani oleh Bang Amarudin, salah satu petani anggur yang berada di Kabupaten Kebumen tentunya. Kita berada di Desa Wonoyoso, di kebun milik Mas Amarudin dengan budidaya anggur jenis Sansekerta. Ya, kita kali ini bersama narasumber petani kita, Mas Amarudin. Kali ini kita review kebun Mas Amarudin tentang budidaya anggur. Selamat sore Mas Amarudin. Selamat sore Mas. Ya, kalau boleh tahu ini untuk teman-teman Sobat Tani, ini jenis yang ditanam untuk anggurnya jenis apa aja? Kalau untuk kebun yang sebelah sini, saya lebih fokus ke Sansekerta. Tapi ada yang sebelah belakang rumah, itu saya tanam Julian, Akademik, dan Transfigurasi. Wow, ini ada beberapa jenis anggur bagi teman-teman Sobat Tani yang suka pertanian di bidang budidaya anggur dan atau yang ingin mencoba. Nanti kita akan review kupas bagaimana cara berbudidaya yang baik dan benar sehingga mampu menghasilkan anggur-anggur yang berkualitas. Untuk usia tanaman, Mas Amarudin ini sudah berapa tahun ini? Dari mulai tanam ini sudah 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Dan ini buah yang kedua. Buah yang kedua. Buah yang kedua sudah seperti ini pemirsa. Jadi Mas Amarudin ini sudah berbudidaya untuk anggur yang jenis ini Sansekerta. Di lahan beliau ini sudah 1 tahun dari growing atau sambung pucuk ya? Iya, sambung pucuk. Dari sambung pucuk ya. Jadi untuk batang bawahnya ini menggunakan jenis apa ini? Karena di sini kalau hujan itu tergenang. Jadi saya fokuskan ke batang bawah yang memang tahan dengan genangan air. Ya. Terutama saya pakai CN di sini. Ya, pemirsa Sobat Tani, ini yang lahannya ada kemungkinan tergenang. Ini ada tips dari beliau menggunakan batang bawah dengan jenis CN untuk mengantisipasi lahan-lahan basah yang mudah tergenang air. Kita akan mereview berapa jumlah tanaman yang sudah ditanam Mas Amarudin untuk Sansekerta ini. Kalau untuk yang tanaman sebelah sini ada 30-an. Ada 30-an. Dengan luasan? Luas 18 kali 11. 18 kali 11. Cuma yang sebelah sana itu saya tanam ada Jupiter, terus Tamaki sama apa itu? Saya lupa namanya. Yang anggur tanpa biji. Wow, ada juga jenis apa itu? Anggur tanpa biji. Jadi sudah menyuguhkan beberapa jenis anggur bagi pemirsa atau Sobat Tani dimanapun Anda berada yang ingin tanya-tanya lebih lanjut nanti bisa DM melalui Tani Rapi Official. Tetap ikuti kami terus. Ya, Sobat Tani dimanapun Anda berada, kita nanti akan minta Mas Amarudin untuk berbagi tips pada kita semua bagaimana teknik penanaman, cara perawatan hingga sampai berbuah untuk budidaya anggur. Bagaimana Mas Amarudin untuk penanaman jenis anggur sampai dengan perawatan sehingga bisa berbuah maksimal? Untuk tipsnya, yang pertama
pastinya kita sesuaikan dengan karakter pohonnya, yaitu karena akarnya serabut dan rakus unsur hara, kita sesuaikan dengan membuat media tanam yang poros dan tentunya subur. Catat pemirsa bahwa tips-tips untuk penanaman jenis anggur itu harus disesuaikan dengan akar yang model serabut sehingga harus menggunakan tanah yang subur sehingga perakaran nanti akan bertumbuh secara maksimal. Kemudian untuk pemeliharaan, ini bagusnya untuk budidaya anggur baik di musim penghujan atau kemarau, adakah tips khusus bagaimana penyiraman atau pemupukannya? Berarti untuk pengairan ini ya. Pengairan. Kalau pengairan musim hujan ini nggak perlu ya, karena otomatis tanah basah. Yang paling penting itu kalau musim hujan karena kelembaban tinggi ya pengendalian Curah jamur, hujan, pengendalian jamur. Berarti untuk sobat tani yang mungkin untuk tanaman anggurnya masih di tempat terbuka, ini yang harus diantisipasi adalah pada saat musim penghujan itu akan mudah sekali tumbuh jamur sehingga perlu adanya beberapa tips mengenai menghilangkan atau menjauhkan penyakit-penyakit hama jamur bagi tanaman anggur kita. Terus Mas Amarudin yang sudah pernah dipanen untuk jenis Sansekerta di lahan ini sudah pencapaiannya berapa kilo? Untuk panen kemarin, panen perdana, saya panen dapat 1 kintal lebih. 1 kintal lebih. Dan untuk yang sekarang ini sebetulnya bukan pangkas pembuahan pondasi pruning, tapi alhamdulillah banyak buahnya dan saya lihat itu tunasnya bagus, besar, maka saya pertahankan. Wow, jadi pemirsa bisa lihat ini sebenarnya bukan untuk pembuahan, namun untuk pondasi pruning, namun karena hasilnya cukup bagus sehingga dipertahankan oleh beliau. Cukup bernilai ekonomis untuk budidaya anggur karena memang salah satu jenis tanaman yang bisa dibuahkan kapan saja. Yang berminat, ikuti kami. Ya baik pemirsa, kita akan tanya lagi lebih dalam tentang bagaimana cara berbudidaya anggur dari narasumber kita Mas Amarudin, salah satu petani anggur di Kabupaten Kebumen. Kalau boleh tahu ini untuk pemirsa yang mau berbudidaya anggur, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh petani anggur, terutama untuk hama dan sebagainya? Untuk hama yang biasa menyerang tanaman anggur itu yang pertama kutu-kutuan seperti trip dan kutu kebul itu pasti ada. Trip, kutu kebul. Ya. Trip, kutu kebul itu pasti ada. Kalau untuk penyemprotan dengan insek, untuk trip saya pakai yang bahan aktifnya abamectin. Sama fipronil bisa nanti di rolling. Ya. Untuk jamur saya pakai Hexa sama skor, itu bagus. Hexa sama skor nanti di rolling. Ya. Pemirsa, jadi untuk perawatan hama supaya pengendalian hama itu lebih maksimal, itu jangan hanya satu menggunakan insektisida atau jenis bahan aktif yang satu saja atau tunggal, harus selalu di rolling untuk mengganti supaya hama itu bisa terkendalikan dan tidak kebal. Ini khusus untuk yang kutu kebul, biasanya itu bandel. Kadang pakai abamectin nggak mempan. Jadi bisa diselingi dengan yang bahan aktifnya imidacloprid. Imidacloprid. Ya, itu lebih murah. Itu sistemnya sistemik. Sistem kerjanya sistemik, bukan kontak. Imidacloprid. Ya, terima kasih ini untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi ada tips-tips terkait dengan pencegahan kendala hama tanaman berbudidaya anggur. Pemirsa, tanaman kita sudah berbuah. Nanti kita akan nikmati rasanya. Kita akan sampel dulu ini untuk satu tangkai. Ini dengan bobot berapa? Wow, istimewa. Sekarang kita akan lebih menarik tentang pembahasan bagaimana nilai ekonomisnya. Ya, tadi disampaikan sudah tanaman 1 tahun ini sudah bisa menghasilkan sekitar 1 kuintal.
Kalau untuk pasaran yang pernah Mas Amar jual untuk tanaman jenis Sansekerta ini berapa per kilo untuk buahnya? Saya jual karena ini di desa. Saya jual cuma 65.000 sekilo. 65.000. Kalau Wow. di petani lain mungkin ada yang sampai 80 sampai 100.000. Kalau di sini karena memang konsumsinya itu buat orang-orang desa, orang di kampung, ya saya buat murah lah 65.000. Ya. Petik Pemirsa, sendiri. bagi yang berminat terkait dengan budidaya anggur, bisa diperkirakan ya atau terkait dengan keuntungan beberapa budidaya anggur dengan luas lahan 11 kali 18 tadi mampu menghasilkan kurang lebih 1 kuintal buah anggur Belum dengan maksimal. nilai ekonomis 65.000. Itu pun baru buah yang pertama. Semakin lama budidaya anggur itu semakin banyak cabang sehingga buahnya akan semakin banyak. Bisa diperkirakan pendapatannya per tahun atau setiap kali panen. Wow, mungkin dengan pengangguran nanti akan menghasilkan ekonomi yang lebih tinggi. Ya, bagi tips untuk Mas Amar, bagaimana cara pola pemupukan terkait dengan budidaya anggur? Apakah sama dengan tanaman durian yang kemarin? Itu hanya dipupuk kemudian ditinggalkan begitu saja sehingga akan bertumbuh dengan sendirinya atau seperti apa? Kalau untuk masalah tanaman anggur itu karena lebih sensitif, memang hamanya lebih banyak, jadi memang butuh perawatan. Kalau untuk pemupukan, kita mulai dari masa vegetatif dulu. Jadi yang saya biasa lakukan itu awal tanam pasti pupuk kandang. Nanti untuk setiap 2 minggu sekali, ya kadang saya pupuk, kadang enggak. Saya pakai NPK Ponska, Koska, ya yang murah saja, dan Saprodap. Jadi ada 2 pupuk, NPK sama Saprodap. Saprodap. Ya, pemirsa, ini ada tips dari Mas Amar bagaimana cara grounding untuk budidaya anggur menggunakan pola pemupukan murah meriah dengan pupuk organik dan juga variasi atau ditambahkan sedikit pupuk kimia jenis NPK Ponska. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mereview berikutnya terkait dengan bagaimana operasional atau berapa operasional untuk budidaya anggur sampai dengan panen. Mas Amar, sejauh ini di usia tanaman anggur Anda 1 tahun ini, berapa biaya operasionalnya untuk 30 kurang lebih 30 tanaman ini? Ini karena saya pakai pola pengiritan ya. Iya, saya pakai pupuk subsidi, itu kan murah ya. Paling kalau dihitung 1 kilonya cuma nggak sampai 4.000 lah ya. Untuk Saprodap 1 karungnya itu 190.000. Itu pun kalau untuk tanaman segini saya pakai 1 gayung untuk Saprodap dan 1 gayung Ponska yang subsidi itu saya alurkan ke ember 40 liter buat ngocor 35 tanaman. 35 Iya. tanaman. Itu kalau kadang 2 minggu sekali, kadang nggak saya pupuk, memang semutnya saja lah, nggak ada rutinitas khusus. Sekira masih bagus tanamannya nggak saya pupuk sih. Ya, baik pemirsa, berarti kalau untuk pola pemupukan ini bisa diperkirakan kalau 1 pohon di angka sekitar 10.000, baru habis sekitar 300.000 dalam 1 tahun dengan menghasilkan 1 kintal buah anggur. Kita akan tanya lebih jauh terkait dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh petani anggur. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan buah yang masih hijau kemudian terdapat bercak-bercak. Ya, ini biasanya itu kendalanya seperti apa? Kalau biasanya ini perawatannya dari mulai brokoli. Enggak, bukan mulai brokoli, malah dari setelah pangkas. Jadi untuk memaksimalkan buah anggur, setelah pangkas itu wajib semprot fungisida sama insek. Itu pakai yang minimal 2 bahan aktif. Pakai yang imidor tadi, imidakloprid, sama yang fipronil atau
abamectin. Abamectin. Ya, itu minimal pakai 2 bahan aktif, dan satu lagi untuk fungisidanya bisa pakai skor atau hexa. Amistartop juga bisa, tapi saya pakai yang murah-murah lah. Iya. Kemudian juga ini yang masih sudah mulai usia atau merah warna kulitnya, Ya. ini terjadi pecah. Ini kendalanya seperti apa ini? Ini memang dari mulai pentil itu salah perawatan. Jadi memang anggur kalau sampai buahnya burik itu pasti pecah. Jadi mulai dari brokoli itu harus rajin semprot. Nanti setelah mekar atau masa penyerbukan itu dihentikan penyemprotan. Itu karena akan mengganggu. Nah, kalau sudah mulai penyerbukan selesai itu serbuk sarinya itu harus dibersihkan. Kalau enggak nanti ya ini jadi burik, jadi burik, bersak-bersak ya. Nah, satu lagi itu kalau kita pakai GA3 itu harus segera dibersihkan. Setelah cerup harus segera dibersihkan. Kalau tidak ya ini jadi berik ya, bercak. Terus ini ada satu juga buah yang sudah masak, ini pecah. Ya, ini kendalanya apa ini Mas Amar? Ini kan seharusnya kan bagus. Ini bebas dari bercak. Cuma ini kelebihan penyiraman. Seharusnya kalau sudah mulai pematangan seperti ini harus dikurangi pengairan. Karena di sini memang buat bibit, ini banyak sekali bibit durian, maka harus disiram. Kalau nggak siram bibitnya juga mati ya. Jadi ya seperti inilah. Ini sudah bagus kalau dari bentuk dan ukuran buahnya bagus. Untuk pemirsa mungkin yang ingin tahu terkait dengan budidaya anggur, kalau sejak pruning itu sampai dengan buah masak, ini berapa usianya Mas Amar? Biasanya untuk varian Sanskerta itu 120 hari. 120 hari. Dari setelah pangkas HSP. Jadi pemirsa yang ingin membuahkan anggur itu bisa dihitung mundur. Kapan mau akan dimasak atau dimatangkan itu nanti sekitar 4 bulan dari mulai pruning atau pemangkasan daun pada tanaman anggur. Bagi pemirsa yang ingin berbudidaya anggur, yang menghendaki bibit, ada jenis Sanskerta dan lainnya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Amar, itu bisa DM atau ke nomor di bawah ini. Sobat Tani dimanapun Anda berada, demikian review kita tentang cara penanaman dan budidaya anggur. Tentunya buat pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin tahu tips-tips lainnya, silakan yang ada ide bisa di DM ke Tani Rapi Official. Tetap hijaukan bumi kita, salam Tani Rapi. Baik, pemirsa Sobat Tani Demo. Ya, gak apa-apa. Sobat Tani dimanapun Anda berada, demikian review kita kali ini tentang budidaya anggur di tempat Mas Amar dari Desa Wonoyoso, Kabupaten Kebumen, Kecamatan Kuarasan.